Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apa itu berdasar struktural dari OPD pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pak Sekdi maupun Bapak Ibu yang saya hormati juga Pak Ibu pejabat fungsional dan staf dari OPD Kabupaten Trenggalek, serta yang terhormat Bapak Yogi Octavian Murdiono Putra dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita pada pagi yang cerah ini bisa berkumpul di sini, berbeda, serta Pak Yogi hadir secara daring untuk membahas salah satu indikator yang ada di RPJMD Kabupaten Trenggalek, yaitu IDSD, Indeks Daya Saing. IDSD ini seingat saya dulu awalnya itu tahun 2017 diinisiasi oleh IDSD dan Kabupaten Trenggalek baru mulai ikut berpartisipasi untuk mengisi, waktu itu mengisi secara manual di Excel mulai tahun 2019. Dan pada awal-awal tahun Trenggalek memulai untuk ikut serta, itu Trenggalek dibandingkan dengan kabupaten sekitar seperti Ponorogo, Tulungagung, bahkan Kediri itu ya, itu daya saingnya lebih baik daripada mereka. Itu kenapa? Karena dulu Trenggalek itu lebih rajin untuk menginput data dukungnya. Kita lebih rajin untuk mencari data-data dukung yang mungkin secara data sekunder di BPS maupun di dokumen-dokumen itu tidak ada. Trenggalek rajin untuk jemput bola, wawancara, nyari responden dan lain sebagainya, sampai mengundang beberapa perbankan juga untuk melengkapi data dukung sehingga daya saing Trenggalek itu lebih baik. Tetapi semakin kesini karena BRIN itu akhirnya mengambil itu dan menghitungnya berdasarkan perspektifnya BRIN, data-datanya itu bisa diakui secara nasional, data-data sekunder baik dari lembaga maupun kementerian, akhirnya baru tahu daya saing Trenggalek yang sebenarnya itu seperti apa. Jelas kita kalah dengan Tulungagung. Karena ya dilihat segitu saja memang daya saing Tulungagung. Jadi indeks daya saing daerah itu adalah sebuah upaya penyediaan data jasa dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan terkait daya saing daerah di Indonesia. IDSD itu merupakan instrumen pengukuran daya saing di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk merefleksikan produktivitas dari sebuah daerah. Dan IDSD ini mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran dari GPI, Global Competitiveness Index, dan WEF, World Economic Forum. Serta seingat saya dulu juga mengadopsi GII, Global Innovation Index. Jadi untuk mengetahui seberapa bersaing kabupaten kita, seberapa produktivitas kabupaten kita, maka bisa diketahui dari nilai indeks. Dan pengukurannya didasarkan pada 4 komponen utama.
pertama membentuk ICSD, yaitu lingkungan pendukung. Ini terkait dengan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan atau governance, sumber daya manusia, SDM-nya seperti apa, lulusannya lebih banyak lulusan SD, SMP atau kuliah, keterampilannya seperti apa, terus pasarnya seperti apa, kita itu tenaga kerjanya produktif atau tidak, itu mampu menaikkan pasar atau tidak, supaya terakhir ekosistem inovasi kaitannya dengan kapabilitas kita berinovasi, kaitannya dengan anggaran riset kita, kaitannya dengan mungkin publikasi dari riset-riset kita seperti apa. Itu untuk selanjutnya, singkat waktu, kalau ada tambahan dari Mas Al secara teknis, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Rapat kali ini sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJMD kita. Jadi dalam menyusun RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2045, kita punya visi besar net zero karbon, pendapatan tinggi, dan daya saing kolektif. Salah satu sasaran visi kita yaitu berdaya saing kolektif. Yang indikatornya adalah indeks daya saing daerah. Sehingga kita ingin memantapkan visi daya saing kolektif dengan indikator daya saing daerah itu sudah sesuai dengan RPJMD kita atau tidak. Sehingga forum kali ini ada 3 tujuan besar. Rapatnya yaitu yang pertama melakukan rasionalisasi target IDSD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2045 dengan bantuan BRIN. Yang kedua menganalisis strategi dan arah kebijakan. Yang ketiga kita mau lihat best practice kabupaten kota yang memiliki kesamaan tipologi wilayah yang daya saingnya lebih baik. Dan yang terakhir menjaring saran masukan untuk peningkatan IDSD Kabupaten Trenggalek. Setelah kita tahu indikator indeks daya saing daerah merupakan indikator RPJMD kita, kita perlu menata diri posisi sekarang dan 20 tahun ke depan. Jadi pada posisi sekarang, khususnya tahun 2023, indikator kita itu nilai skornya adalah 3,13, mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan mengalami penurunan dari 2020-2021. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan pengukuran metode yang semula tadi sudah dilakukan Pak Dika, dilakukan dengan pelaporan-pelaporan, saat ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diinput dari kementerian. Dari skor 3,13 itu, pilar yang meningkat tajam yaitu ukuran pasar dengan skor poin 3,13. Selanjutnya terkait posisi Kabupaten Trenggalek, posisi kita itu di bawah nasional dan provinsi. Secara umum, peningkatan dari tahun 2022 itu kita meningkat peringkatnya dari peringkat 202 sekarang peringkat 188 dari 500 kabupaten kota. Kalau di tingkat Jawa Timur sendiri kita meningkat dari peringkat 27 menjadi peringkat 26. Posisi kita, jadi di indeks daya saing daerah itu ada 12 pilar. Kita bisa memetakan mana yang kuat dan mana yang lemah. Dari peningkatan indikator dari tahun sebelumnya, pilar-pilar yang meningkat yaitu ukuran pasar, adopsi TIK, dan kapabilitas inovasi. Di slide selanjutnya kita jelaskan indikator apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi sebagai upaya perbaikan ke depan ada 10 besar indikator yang harus kita perbaiki. Jadi untuk indeks daya saing daerah itu ada 12 pilar, 48 indikator. 4 dari 48 indikator itu kita sudah dapat skor maksimal, itu di pilar pertama. 2 indikator dirasa sulit untuk dimaksimalkan karena berkaitan dengan layanan infrastruktur stasiun kereta api dan bandara. Jadi ada 2 indikator yaitu stasiun kereta api dan bandara. Ini mungkin nanti butuh saran masukan dari BRIN. Apakah metode pengukurannya sama atau disesuaikan, karena kalau aksesibilitas terdekat kita dekat dengan stasiun Tulungagung, bandara terdekat adalah bandara Doha Kediri. Apakah itu mempengaruhi skor atau tidak?
Dan 10 besar indikator yang harus diperbaiki yaitu belanja riset. Ini keseluruhannya ada di pilar 12 yaitu inovasi. Belanja riset tentang kelembagaan riset, kita masih belum punya BIDA atau Baperida, terus aksesibilitas jalan, sampai terakhir itu publikasi ilmiah. Jadi serangkaian posisi di tahun 2023 kita mencoba merancang atau memformulasikan target untuk tahun 2025 sampai 2045. Karena kita punya niat untuk menjadi kabupaten kota yang berdaya saing, maka kita memposisikan target Jatim itu kan 4. Jadi kita sebisa mungkin berada di target Jatim, target atasnya. Jadi target posisi kita di 3,13, di 2025 3,15 sampai 3,3 dengan target batas bawah tersebut. Terus target atasnya kita memposisikan di posisi di atas Jatim. Dengan indikator kunci, karena kita mau net zero carbon, otomatis tingkat pengelolaan lingkungan kita sebagai indikator kunci, aksesibilitas jalan, TPT, karena salah satu indikator yang digenjot yaitu TPT, ICOR, rata-rata tahun sekolah, keterampilan lulusan, kemudian menemukan pekerjaan, angka harapan sekolah, kebijakan pasar, pertumbuhan NDB, publikasi ilmiah, belanja riset, dan penggunaan lembaga riset. Jadi sudah kita rangkum terkait dengan peningkatan indikator tersebut. Nah, target-target inilah kita perlu saran masukan dari BIN. Sekiranya memang perlu disesuaikan, dimoderasi, atau diturunkan, itu menjadi pertimbangan kami untuk dimasukkan di RPJPD. Arah pembangunannya kita sesuaikan dengan arah pembangunan di RPJPD, ada 17 arah pembangunan. Secara umum, karena indeks dari daerah itu masuk di semua sektor, sehingga 17-nya masuk ke semuanya. Dan ini kenapa kita undang Bapak Ibu ini, karena indikator daya saing daerah itu bukan indikatornya Bapak saja, tapi indikator lintas. Jadi kita berharap mensosialisasikan agar kita tahu peran kita di mana. Bagaimana perannya di transparansi anggaran dan kapasitas fiskal, maupun data terkait dengan publikasi ilmiah, belanja riset, dan keunggulan lembaga riset, BPN, Dinkes Dalgub, Dikpora, Disub, DPMPTSP, sampai sekretaris daerah. Nanti orangnya kita hasilkan. Dan sekiranya ada hal yang kurang dipahami, bisa ya, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya waktu dan tempat untuk Mas Yogi memaparkan terkait dengan petunjuk dari BIN terkait dengan indeks daya saing di daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2025. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu ya? Sedikit, Pak. Kurang ini ya, kurang jelas ya. Volumenya kurang. Siap, mungkin dicoba lagi, Pak. Tes. Ya, nggak apa-apa. Bisa dilanjut. Sudah terdengar ya, Pak ya? Ya, sudah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan dari OPD Kabupaten Trenggalek. Ini yang hadir lintas OPD ya Bapak Ibu ya, nggak hanya Bapelitbang ya. Ini ya. Salam ya, salam kenal Bapak Ibu. Saya Yogi dari Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset Inovasi Daerah di Kedeputian Riset dan Inovasi Daerah. Mungkin mempersingkat waktu, mungkin saya paparan sedikit ya, Mas Al ya. Iya, siap. Bisa ditayangkan di situ atau Bisa screen sendiri, barangkali mau disampaikan yang selanjutnya. Atau melalui kami? boleh Mas, Ya. melalui Mas Al. Ya.
Sudah ya Mas ya? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Mungkin lanjut next. Ya, jadi Bapak Ibu, di paparan kali ini mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang gambaran umum IDSD 2023. Kemudian nanti konsep fasilitasi pemanfaatan data informasi IDSD ini untuk pendampingan ke teman-teman Pemda ya, terutama Brida, Baperida atau Bapelitbang, Balitbang gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait penyelarasan kebijakan pusat dan daerah. Kemudian yang keempat mungkin terkait analisis IDSD di Kabupaten Trenggalek. Next, Mas. Ya, next. Jadi tadi di awal sudah disampaikan juga ya terkait IDSD 2023 ini sebenarnya IDSD itu betul diinisiasi waktu itu di eranya Kemenristek ya di 2017 dan tadi disampaikan juga Kabupaten Trenggalek sudah mengikuti ya dari waktu IDSD ini digulirkan ke teman-teman Pemda. Jadi untuk IDSD yang sekarang ini sebenarnya dia merupakan pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Nah, di IDSD 2023 ini ada 4 komponen sama ya dengan IDSD yang lalu, kemudian 12 pilar. Nah, untuk indikatornya ada 63 di level provinsi dan 48 di level kabupaten kota. Nah, ini memang betul tadi disampaikan bahwa IDSD ini mengadopsi Global Competitiveness Index yang disesuaikan dengan konteks daerah. Nah, arah kebijakan BRIN sendiri untuk IDSD ini diharapkan menjadi data dasar, Bapak Ibu ya. Data dasar dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan berbasis bukti terkait daya saing daerah, tentunya dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan di daerah. Walaupun pasti kita tahu teman-teman di daerah pasti akan dengan sendirinya ya melakukan pemeringkatan. Tadi saya sempat menyimak Trenggalek nih di Jatim peringkat berapa gitu ya. Nah itu memang kalau dari BRIN sendiri memang tidak melakukan pemeringkatan ya Bapak Ibu, berbeda dengan IDSD yang lama. Nanti saya paparkan perbedaannya ya. Next Mas. Nah, terkait tujuan sendiri IDSD maupun manfaatnya IDSD itu adalah tadi menggambarkan kondisi daya saing di suatu daerah, kemudian membandingkan dalam tataran nasional itu tentunya untuk tujuan analisis atau kajian, terus kemudian memberikan data informasi untuk rujukan dalam perumusan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan daya saing daerah. Kemudian untuk manfaatnya ini ada beberapa pihak ya Bapak Ibu ya, dari pihak BRIN sendiri ini untuk meningkatkan pemantauan dan pembinaan kepada Brida, Baperida. Kemudian untuk pemerintah daerah dari sisi Pemda dapat sebagai panduan untuk meningkatkan daya saing daerahnya. Kemudian untuk Brida itu dapat meningkatkan kualitas rumusan rekomendasi kepada Pemda. Jadi data informasi yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan satu rekomendasi. Kemudian yang terakhir dari sisi dunia usaha nih Bapak Ibu untuk meningkatkan strategi investasi dan pengembangan usahanya. Kemudian next. Nah, ini sekilas perbedaan IDSD 2017 sampai 2021. Itu dari sisi kebutuhan data, dia menggunakan data primer, betul tadi yang disampaikan Bapak di awal tadi ya. Jadi daerah mengisi gitu ya, menginput, self assessment gitu ya. Kalau di mulai IDSD 2022 ini menggunakan data sekunder karena memang arahan dari pimpinan kami karena melihatnya banyak daerah ya Pemda itu terbebani oleh pengisian indeks-indeks ya Bapak Ibu ya. Mungkin
dari Kemendagri sendiri ada sekitar 4 indeks ya, belum lagi dari kementerian lain gitu ya. Nah ini arah kebijakannya di tahun 2022 berubah gitu ya. Kita coba mengambil alih dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan datanya bagaimana? Kalau dulu survei atau kuesioner yang diisi Bapak Ibu, untuk yang saat ini dikumpulkan dari KL atau institusi resmi di pusat. Nah, kemudian dari sisi coverage-nya ya, coverage-nya kalau IDSD sebelumnya tentunya tidak menyeluruh karena ada Pemda-Pemda yang memang belum mengikuti gitu ya. Kalau dengan data sekunder ini, dengan IDSD yang sekarang ini, seluruh Pemda, 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, itu sudah bisa kita cover semuanya gitu. Oke, next Mas. Ya, ini mungkin Bapak Ibu ada yang familiar ya terkait kerangka IDSD ini, mungkin sudah dilihat ya, berapa kali mungkin dipelajari juga. Next Mas. Ya, ini posisi skor IDSD ya untuk nasional dan provinsi. Ini kalau Provinsi Jawa Timur memang skornya di atas nasional ya. Nah, kemudian nanti next Mas. Next. Nah, ini Bapak nah ini perlu saya sampaikan sedikit. Jadi memang kita melakukan pendampingan kepada Pemda dengan platform yang tertera di layar ya. Jadi kita selain rencana kegiatan yang kita lakukan selain daring, kita juga sebetulnya sudah di tahun ini sudah mulai mendampingi Pemda secara luring juga. Jadi kita ada bimbingan teknis juga ke teman-teman Pemda. Jadi teman-teman terutama kita melalui provinsi dulu untuk melakukan koordinasi ya ke kabupaten kotanya. Jadi kemarin sudah ada beberapa provinsi yang mengumpulkan OPD kelitbangan ya, Brida, Baperida tingkat kabupaten kota untuk mengikuti BIMTEK gitu. Dan selain itu kita juga menggandeng Pemda untuk melakukan kajian kolaboratif di lokusnya Pemda. Jadi terkait dengan pemanfaatan data informasi IDSD ini gitu. Jadi kalau secara regulasi memang di Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 258 tujuan pembangunan daerah itu salah satunya adalah daya saing daerah. Kemudian terkait IDSD ini juga diatur di Perbrin 5 tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi daerah pasal 32. Itu hasil pengukuran dan penilaian IDSD dijadikan panduan dalam peningkatan daya saing daerah. Nah, makanya kami apresiasi sekali Bapak Ibu rekan-rekan di Pemkab Trenggalek ya sudah berupaya untuk menggali data informasi IDSD ini, kemudian dimanfaatkan ya di dalam perencanaan gitu ya, target-target perencanaan. Nah ini kami apresiasi gitu ya. Ini memang tentunya tadi dalam rangka untuk penguatan kapasitas daya saing daerah tadi disampaikan bahwa salah satu ininya adalah daya saing kolektif ya Bapak Ibu ya untuk yang Kabupaten Trenggalek. Next. Ya, ini saya sampaikan ini kan sebetulnya penyelarasan kebijakan dari Bappenas ya Bapak Ibu untuk daerah. Jadi memang ada indikator ke-17 ya untuk RPJPN dan RPJPD ya 2025-2045 itu yaitu tingkat penguasaan iptek ya. Ini ada 2 arahan di sini. Kemudian next Mas, mungkin langsung ke next. Nah, terus next. Nah, yang tadi ya. Jadi yang terkait opsi yang diberikan oleh Bappenas bahwa opsi 1 untuk pendekatan umum melalui nilai indeks inovasi daerah atau indeks daya saing daerah gitu ya.
Kemudian opsi keduanya kebijakan strategis Iptekin yang secara signifikan dan konsisten dalam jangka panjang mendukung prioritas ataupun sektor unggulan daerah. Ini mengacu ke 9 arah kebijakan atau strategi Iptekin dalam RJPN. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, BRIN sudah menerbitkan surat, ya, mengirimkan surat ke kepala daerah melalui surat nomor B517 mengenai indikator penguasaan IPTEK untuk RPJPD tahun 2025-2045 itu dapat menggunakan pilar ke-12 dalam IDSD, yaitu Indeks Kapabilitas Inovasi. Dan ini saya harusnya semua daerah sudah mendapat surat ini ya sebagai referensi untuk menentukan sebagai referensi indikator ke-17 RPJPD. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas waktu diskusi. Kemudian next. Ya, nah ini dari slide-nya Pemkab Trenggalek ya, tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan indikator yang digunakan adalah skor indikator IDSD ya, skor IDSD secara keseluruhan. Nah, ini memang kalau melihat ini mungkin nanti di slide berikutnya Mas langsung saya sampaikan mungkin yang perlu jadi pertimbangan Bapak Ibu ya untuk menentukan tadi ya proyeksi skor IDSD sampai 2045 itu bahwa IDSD ini kan merupakan indeks komposit ya, kemudian kewenangan dan wali data yang beragam, kemudian metode yang digunakan adalah normalisasi min max ya, kemudian tidak untuk pemeringkatan atau pengkategorian suatu daerah, bukan untuk ditingkatkan secara parsial, melainkan harus dilihat secara holistik karena memang kalau kita bicara IDSD secara keseluruhan ini adalah gambaran daya saing di suatu daerah yang tentunya peran dari lintas sektor Bapak Ibu ya, tidak dari OPD tertentu saja, tapi seluruh OPD yang terlibat di dalam data yang sebagai sumber untuk pengukuran dari indikator tersebut, gitu ya. Nah, kemudian kalau boleh saya atau kami bersaran ya untuk strategi peningkatannya, itu sebenarnya kuncinya adalah di penyelesaian kebijakan daerah, kemudian benchmarking atau best practice tadi juga sempat ditanyakan juga ya sama Pak Alkoma ya, daerah mana sih yang bisa menjadikan benchmark atau best practice ya. Nah, ini yang perlu dijadikan pertimbangan Bapak Ibu. Kalau kita lihat berdasarkan data ya, data IDSD 2023 itu jumlah kabupaten yang skornya itu menginjak 4 ya, 4 ke atas gitu ya, 4 atau 4 ke atas itu hanya 2 kabupaten Bapak Ibu. Itu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Buleleng. Nah, itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan juga. Nanti bisa dilihat juga, dilakukan satu analisis juga ya, dibandingkan gitu ya, supaya nanti tadi kan pertanyaannya nih rasional tidak ya tadi ya, kalau lihat yang batas bawahnya sih rasional ya Pak ya, kalau lihat batas bawah, tapi kalau lihat batas atas ya, yang ini ya. Nah, ini kan provinsi saja ini kan sampai 2045 itu 4 ya. 4, padahal dia baseline-nya itu 3,78 kalau nggak salah di 2023 ini. Nah, itu kemudian tadi yang saya sampaikan kabupaten di 2023 ini yang skornya sama dengan 4 atau 4 lebih itu hanya 2. Sisanya itu di bawah 4 semua Bapak Ibu. Kalau kita lihat data ya. Nah, ini yang menarik Kabupaten Buleleng ya. Kabupaten Buleleng. Kalau Kabupaten Sleman mungkin terbantu di situ di pilar 12 ya. Tadi saya sempat lihat di pilar 12 itu mungkin karena banyak perguruan tinggi di situ ya, di Sleman itu ya. Nah,
Tapi kalau di Buleleng itu pilar 12-nya tuh ternyata tinggi juga, Bapak Ibu. Nanti bisa dicek ya. Kabupaten Buleleng itu tinggi juga. Padahal ya kalau kita lihat perguruan tinggi di sana juga sedikit ya, nggak sebanyak di Sleman. Kalau di Sleman kan ada UGM, ada apa Universitas Negeri Jogja gitu ya, banyak lah kalau kita googling itu ya di internet itu banyak perguruan tinggi yang di situ yang tentunya itu Pemda sangat terbantu di pilar 12-nya, makanya dia tinggi gitu ya. Nah, nanti ini bisa jadi apa semacam analisis, nanti kita bisa benchmark Bapak Ibu antara Trenggalek dan Buleleng gitu ya. Nah, atau kita bandingkan juga daerah yang sekarakteristik nih dengan Trenggalek nih di Jatim gitu ya. Nanti di paparan selanjutnya saya coba bandingkan. Kemudian tentunya Bapak Ibu kita kan tidak bisa serta-merta ini ya menaikkan skor, pasti ada proses yang harus dilalui. Nah, itu salah satunya kita mendorong pemanfaatan data ini untuk kajian. Jadi dalam menentukan satu program yang bisa untuk berdampak ke masyarakat ya terutama, tapi juga yang diharapkan oleh Pemda ini kan selalu gimana sih caranya skornya meningkat gitu ya. Nah, itu tadi. Nah, makanya melalui satu kajian dengan pemanfaatan data IDSD ini dan tentunya perlu didukung data-data lain ya Bapak Ibu ya. Itu kita bisa merumuskan satu program atau kegiatan yang tepat untuk berdampak ke masyarakat sekaligus untuk bisa berdampak ke peningkatan skor IDSD ini gitu ya. Nah, next Mas. Nah, ini kalau dilihat di regional Jawa Timur ya, ini tadi sudah disebutkan bahwa skornya Trenggalek masih di bawah provinsi. Ini provinsi ini bisa jadi acuan juga ya buat Trenggalek dalam apa menentukan target peningkatan. Tadi juga sudah disampaikan tadi di slide sebelumnya. Kemudian next, Mas. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan provinsi ya, itu ternyata ada pilar-pilar di Kabupaten Trenggalek yang di atas provinsi ya, seperti pilar 1 institusi, pilar 3 adopsi TIK-nya ternyata lebih bagus dari provinsi, kemudian pilar kesehatan, kemudian pilar pasar produk. Nah, untuk skor yang di bawah nasional, ini tipe harusnya di bawah provinsi itu infrastruktur, kemudian stabilitas ekonomi makro, keterampilan pasar tenaga kerja, kemudian sampai ke kapabilitas inovasi. Tadi juga sudah screening oleh teman-teman di Bapelitbang ya tadi di slide yang paparan dari teman-teman Bapelitbang tadi sudah ada gitu ya. Kemudian next, Mas. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan daerah yang berdekatan ya? Tadi sempat disinggung juga di IDSD yang sebelumnya dengan data primer itu lebih tinggi nih Trenggalek gitu ya, lebih tinggi. Kemudian dengan IDSD yang dengan data sekunder ini ternyata mungkin ada beberapa pilar yang masih di bawah daerah tetangga gitu ya, atau ada juga yang lebih tinggi ini perbandingan antara Trenggalek dan Ponorogo misalnya. Nah, ini ada beberapa pilar yang memang tinggi Trenggalek, ada yang lebih rendah gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi nanti untuk satu analisis gitu ya. Kemudian next, Mas. Nah, ini kalau kita bandingkan juga dengan Pacitan gitu ya. Nah, ini Trenggalek memiliki skor yang lebih tinggi ya dari Pacitan, kemudian pilar-pilar yang lebih tinggi dari kedua kabupaten tadi, Pacitan dan Ponorogo itu institusi, infrastruktur, kesehatan, dinamisme bisnis. Nah, ternyata ada skor-skor yang juga masih di bawah kedua kabupaten tadi gitu ya.
Nah, ini merupakan peluang untuk ditingkatkan. Next, Mas. Nah, setelah kita lihat tadi pilar-pilar yang lemah maupun yang kuat ya Bapak Ibu, ini saya coba ambil pilar yang lemah tadi ya di sistem keuangan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi di pilar 9 ini, sistem keuangan ini untuk level kabupaten kota ini hanya ada 2 indikator. Ya, kalau provinsi ada 5 indikator. Jadi yang di kotak merah itu hanya ada di level provinsi. Nah, untuk 2 indikator yang ada itu ya, yang ada di tingkat kabupaten kota itu adalah nilai KUR ya, kemudian persentase kredit swasta terhadap PDRB harga berlaku. Nah, ini untuk kredit sektor swasta ini data diambil dari OJK Bapak Ibu. Jadi memang pemberian kredit ya di sektor-sektor swasta gitu ya. Nah, itu pencatatannya dilakukan oleh OJK. Mungkin kalau Trenggalek itu ikutnya OJK wilayah Jawa Timur atau Kediri ya Bapak Ibu ya? Kan di Kediri juga ada OJK ya. Mungkin, ya itu datanya ada di tingkat regional daerah, kemudian dikirim ke pusat. Nah, ini di OJK pusat datanya ada di sini nih, termasuk ini ya, rendah ya untuk indikator ini ya. Cuman memang peran Pemda di indikator ini, peran Pemda itu lebih ke nanti untuk program-program yang bisa mendorong untuk peningkatan ini usaha di sektor swasta gitu, Bapak Ibu. Nah, itu kalau dilihat dari KUR-nya itu kan sebetulnya dia lebih tinggi ya dari dia lebih tinggi dari rataan nasional, dari rata-rata nasional ya nilai KUR-nya. Nah, ini nanti coba dilihat. Tadi juga saya lihat di slide juga masuk ya sebagai indikator yang ingin ditingkatkan tadi di slide dari Bapak Litbang tadi. Kemudian next, Mas. Nah, ini untuk pilar yang ke-12 yaitu kapabilitas inovasi. Nah, ini mungkin di level provinsi ada 7 indikator, di level kabupaten kota ada 6 indikator, yang tidak ada di level kabupaten kota itu indikator pengembangan klaster. Nah, ini hanya ada di level provinsi. Nah, ini yang menjadi catatan ya dari teman-teman Bapelitbang tadi, yaitu indeks keunggulan lembaga riset dan belanja riset gitu ya. Nah, nanti mungkin tadi saya juga sudah diberikan list pertanyaan Bapak Ibu dari Pak Alkoma tadi pagi-pagi tadi sudah memberikan nanti mungkin kita bahas waktu sesi diskusi ya Bapak Ibu ya terkait ini. Kemudian memang secara skor di pilar ini masih rendah ya Kabupaten Trenggalek, dan itu sudah disadari tadi, sudah dimasukkan dalam poin-poin yang untuk ditingkatkan di tahun-tahun ke depan itu. Nah, next Mas. Nah, ini mungkin strategi umum ya Bapak Ibu Kabupaten Trenggalek, karena ini kalau ini acuannya ke provinsi ya, di mana pilar dominan kuat itu di atas provinsi ada inilah bagaimana kita memanfaatkan nih data-data ini gitu ya sebagai trigger untuk melakukan suatu kajian atau merumuskan satu program untuk peningkatan gitu ya. Nah, ini kalau dilihat keterampilan SDM tadi memang masih lemah, tadi sudah disampaikan juga. Kemudian untuk pilar 12 ya yang masih lemah itu kadang di suatu daerah mungkin kan perguruan tinggi atau ini kan tidak sama ya Bapak Ibu. Maksudnya ada yang memang perguruan tingginya di situ banyak gitu ya atau sedikit atau kualitasnya berbeda-beda gitu ya. Nah, mungkin kuncinya adalah kolaborasi Bapak Ibu. Saya nggak tahu di Trenggalek ini sudah ada nota kesepakatan sinergi belum ya dengan BRIN ya? Nah, itu mungkin
bisa kalau sudah ada itu kan di situ kan ada ini ya rencana kerjanya terkait dengan kerjasama terkait kajian gitu ya atau penelitian riset gitu ya. Nah itu juga bisa jadi satu strategi gitu ya kalau memang SDM yang di Trenggalek itu tidak banyak Bapak Ibu atau belum punya periset atau belum punya peneliti di Pemdanya gitu ya, bisa berkolaborasi dengan teman-teman di perguruan tinggi atau di BRIN gitu ya. Nah, di BRIN sendiri juga kita tersedia kok banyak peneliti gitu ya, jumlahnya ribuan dan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Kabupaten Trenggalek gitu ya. Kemudian kalau dilihat adopsi TIK-nya ya, pilar ketiga itu ternyata Trenggalek itu lebih tinggi dari provinsi ya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu untuk membuat satu program membantu atau menguatkan ya UMKM yang ada di Kabupaten Trenggalek dari sisi pemasaran digital gitu ya dari pihak Pemda memfasilitasi gitu ya seperti itu. Nah, untuk strategi khususnya mungkin tadi saya sudah sampaikan best practice dengan kabupaten yang skornya tinggi ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau acuan target dari Pemda Trenggalek tadi kan 4,1 ya di 2045 ya. Nah, itu mungkin bisa benchmark ke daerah kabupaten yang tadi saya sebutkan ya. Itu yang sudah menyentuh di angka 4 ya, 4 ke atas gitu ya. Nah, itu bisa dilihat atau dianalisis perbandingan pilar per pilar sampai ke indikator, poin-poin mana yang memang oh ini masih bisa dijangkau gitu sama teman-teman Pemkab Trenggalek gitu ya. Kan itu nanti akan kelihatan gitu. Seperti yang sudah teman-teman sampaikan tadi terkait indikator di pilar infrastruktur, kita bagaimana nih terkait dengan rel kereta gitu ya. Rel kereta memang di Trenggalek kan tidak ada ya Pak. Nah itu padahal itu sebenarnya kan kewenangan dari pusat ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kami menyarankan kita fokus terhadap hal-hal yang memang bisa kita tingkatkan Bapak Ibu. Karena ada hal-hal yang sifatnya given ya. Contoh kalau di IDSD yang lama itu ada indikator terkait nelayan gitu ya, tingkat kemakmuran nelayan gitu ya. Padahal ada daerah-daerah itu yang dia tidak punya pantai Bapak Ibu, tidak punya laut gitu ya. Nah, itu juga jadi pertanyaan juga kan dari teman-teman ini gimana nih Pak? Nah, itu karena ini kan kita mengukur kondisi daya saing ya, kondisi daya saing yang ada gitu ya di daerah itu. Ya ada daerah yang punyanya A tapi nggak punya B, ada daerah yang punyanya C yang sifatnya tadi given Bapak Ibu itu mungkin ini tidak perlu berfokus terhadap hal tersebut gitu. Nah, tetapi kalau misal memang ada satu kajian Bapak Ibu yang memang Trenggalek itu membutuhkan tadi ya kalau misal ini infrastruktur terkait perkereta apian gitu ya. Nah, itu mungkin dari pihak Pemda bisa mendorong itu ke pusat gitu ya dengan satu kajian ya, kajian justifikasi gitu ya, rekomendasi ke pusat untuk mempropos bahwa itu karena sekali lagi itu kan kewenangannya di pemerintah pusat Bapak Ibu dan yang bisa dilakukan Pemda adalah fungsi koordinatif gitu ya. Dan next Mas. Nah, ini saya sampaikan contoh-contoh pemanfaatan data informasi IDSD dalam rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Ini kemarin ada sekitar 7 daerah ya Bapak Ibu yang sudah menggunakan. Nah, ini kami mendorong ke arah sini Bapak Ibu untuk melakukan suatu rekomendasi kebijakan ya, terutama bagi Litbang ya, OPD Kelibangan itu untuk memberikan rekomendasi ke pemerintah daerah gitu ya. Karena tadi fungsinya sebagai think tank-nya Pemda atau kepala daerah gitu ya. Next, Mas. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah memanfaatkan
link-link ini. Jadi setiap kita launching IDSD di tiap tahun itu kami selalu memberikan tautan terkait, ada buku terkait IDSD, kemudian metadata tadi juga saya lihat sudah dimanfaatkan ya, tadi di slide-nya sudah ada tadi terkait metadata. Di sini bisa dipelajarin bagaimana sih satu indikator itu diukur, kemudian definisi dari indikator itu apa gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini situs web IDSD. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membandingkan daerah A dengan daerah B, bisa langsung menggunakan tools yang ada di website ini. Jadi bisa langsung terlihat. Tadi mungkin teman-teman Bapak Litbang juga sudah sering menggunakan web situs IDSD ini. Next, ya mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Nanti mungkin kita lanjut ke sesi diskusi ya, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Siap, terima kasih banyak Pak Yogi. Mungkin sebelum sesi diskusi, apa mau menanggapi terkait dengan pertanyaan yang oh ya, ya boleh Mas. Yang tadi pagi ya? Ya, boleh ditampilkan Mas. Yang ini ya Mas Al ya? Ya. Jadi terkait poin pertama ya, apakah target IDSD yang ditetapkan sudah rasional dan mampu dicapai Kabupaten Trenggalek? Nah itu tadi saya sedikit tadi membahas di paparan ya. Jadi perlu dilihat lagi Mas untuk yang target atas ya. Target atas itu kan tadi di skor 4 ya, tapi baseline-nya Trenggalek itu kalau nggak salah 3,17 ya kalau nggak salah ya tadi ya. Ya. Nah, itu perlu dilihat lagi Mas tadi karena memang kabupaten yang dengan skor mencapai 4 itu hanya ada 2, Sleman dan Buleleng gitu ya. Nah, itu nanti coba di analisis ya yang dari Buleleng itu pilar-pilar mana yang memang kuat gitu ya, yang bisa dijangkau oleh Kabupaten Trenggalek gitu. Nah, kalau yang terkait target batas bawah tadi sih sudah rasional ya Mas ya. Tinggal yang batas atasnya tadi Mas, itu yang mungkin ya itu tadi harus dilihat dulu sih Mas ininya karena cuman baru ada 2 nih kabupaten yang menyentuh nilai 4. Beda dengan kota Mas. Kota itu banyak yang sudah di atas 4 gitu ya. Nah, itu bisa jadi satu pertimbangan gitu ya buat Kabupaten Trenggalek dalam menentukan batas atas tadi
Itu apakah kalau lebih aman mungkin kan agak diturunkan ke lebih moderat gitu Mas, maksud saya gitu 3,75 3,8 gitu ya. Itu mungkin lebih lebih aman gitu ya. Tapi kalau memang apa ya, optimis gitu ya, optimis ke 4,01 tadi, ya itu berarti harus lakukan strategi tadi untuk peningkatan tadi. Jadi harus dilihat best practice-nya gitu ya. Apa yang Buleleng gitu ya atau Sleman gitu ya yang skornya memang sudah menginjak itu gitu, menginjak di skor 4 tadi gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, siap. Kalau mungkin ada referensi dari BIN, jadi salah satu visi kita kan pakai saing kolektif Pak G. Jadi untuk mendefinisikan itu kita pakai daya saing daerah. Mungkin barangkali definisi daya saing kolektif itu sama mungkin ditunjukkan di Mas, mohon maaf suaranya agak putus-putus Mas. izin apa masih tertulis? Bentar, Tes. sebentar Mas. Bagaimana Pak? Ya, Kalau bisa mendengar dengan jelas? eh, ya Mas. Tes. Halo? Ya, Apa tes. bisa mendengar jelas? Ya, sudah sedikit jelas sih Mas. Ya. Nah, mungkin singkatnya daya saing kolektif itu kita definisikan peningkatan IDSD di atas target provinsi. Hmm. Jadi kemarin targetnya di atas provinsi. Barangkali ada alternatif mendefinisikan daya saing kolektif itu seperti apa? Apakah bisa didekati dengan pengurangan ketimpangan jarak skor IDSD yang sebelumnya misalnya jaraknya skor dengan Jatim 0,5 di tahun 2045 tinggal 0,1 misalnya. Gitu. Oh, ya. Tes. Suara saya terdengar ya Mas ya? Ya terlihat. Ya. Jadi teman-teman dari Bapelitbang Trenggalek ini ya untuk yang penerjemahan berdaya saing kolektif tadi skornya di atas provinsi gitu ya Pak ya. Iya. Nah itu mungkin sebetulnya gini Pak, kalau pertanyaannya rasional atau tidak Pak itu kembali lagi itu tadi kalau saya kan memaparkan data ya Pak ya, kalau lihat di data IDSD 2023 itu memang hanya ada 2 kabupaten yang menyentuh skor 4 gitu. Nah, kalau memang maksud saya begini, kalau memang dengan tadi sudah ditetapkan misal 4,01 gitu ya di atas provinsi Jatim, itu berarti kan harus ada strategi-strategi yang harus dilakukan untuk mencapai itu sampai 2045 gitu. Nah, salah satunya kita lihat dulu nih dengan cara maksudnya benchmark terhadap kabupaten yang sudah menyentuh skor tersebut gitu ya. Kalau untuk saat ini kan Buleleng dan Sleman gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa istilahnya menjustifikasi gitu loh, Bapak Ibu, menjustifikasi bahwa oh ternyata Sleman atau Buleleng itu kuatnya di sini nih, tingginya di sini dan Kabupaten Trenggalek itu
mampu gitu ya, karena yang bisa mengukur kan dari rekan-rekan Kabupaten Trenggalek sendiri nih, dengan data yang dipunya gitu ya, dengan sumber daya yang dipunya itu apakah bisa menyamai Sleman atau Buleleng yang sudah menyentuh skor di 4 atau di atas 4 seperti itu. Nah, kalau tadi saran terkait penerjemahan berdaya saing kolektif itu juga bisa misal peningkatan daya saing ya Bapak Ibu ya, dengan skor yang lebih moderat gitu ya. Cuman memang justifikasinya juga bisa seperti yang tadi Pak Alkoma sampaikan gitu ya. Misal itu kan kalau misal dari baseline-nya 3,17 kemudian naik ke 3,8 gitu kan, itu juga merupakan satu peningkatan yang signifikan gitu ya Bapak Ibu, atau mendekati provinsi gitu ya untuk 2045 gitu. Seperti itu sih Pak Alkoma. Jadi sekarang sebetulnya itu tadi kalau memang optimis di 4,01 ya tadi strategi-strategi yang dilakukan untuk 2045 juga harus firm dilaksanakan seperti itu. Siap, terima kasih. Ya. Tadinya Ya. terkait infrastruktur kereta dan bandara, apakah bisa ada perubahan definisi dan metode pengukuran, atau sampai nanti itu satu kabupaten, satu stasiun, satu bandara, satu pelabuhan, kan itu juga nggak rasional. Ya. Komparasi. Ya. Ya. Terkait poin 2 ya. Jadi indikator layanan kereta api atau bandara memang saat ini kan itu per lokasi ya, per lokusnya gitu. Jadi memang kebetulan memang Trenggalek tidak punya ya, kalau Tulungagung itu ada gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya indikator ini kan mengacu GCI ya Bapak Ibu. Memang dia untuk melihat konektivitas suatu daerah gitu ya. Indikator-indikator di pilar infrastruktur ini terkait kereta, bandara itu sebenarnya untuk melihat akses dan konektivitas di dalam suatu daerah. Jadi memang melihatnya per lokus gitu ya. Jadi tidak bisa didekati dengan yang terdekat, stasiun terdekat tuh di kabupaten sebelah gitu ya. Itu tidak bisa. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa indikator-indikator di IDSD ini tentunya setiap tahun kan akan direview Bapak Ibu ya, akan dikaji. Jadi ada kemungkinan juga pasti ada kemungkinan untuk ada perubahan gitu ya. Ada perubahan bergantung kita menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman gitu ya. Kayak kemarin itu juga dilakukan GCI waktu pandemi, waktu COVID, mereka juga mengadjust indikator-indikatornya. Nah, ini nggak tertutup kemungkinan juga ada perubahan indikator ya. Tapi kalau secara konsep pilar gitu ya, pilar kemudian komponen, pilar, dimensi itu peluang untuk berubah itu kecil. Yang memang bisa berubah itu adalah di indikatornya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Cuman kalau terkait poin 2 ini tidak bisa didekati dengan wilayah sebelahnya gitu, yang terdekat gitu tidak bisa gitu. Nah, terus terkait poin 3, kalau tidak bisa bagaimana cara meningkatkan indikator tersebut? Nah, tadi saya sudah sampaikan juga Pak, kalau memang ini kan kewenangannya di pemerintah pusat ya Bapak Ibu untuk menentukan terkait infrastruktur kereta api ini gitu ya. Nah, itu memang yang bisa dilakukan ya itu kalau ya itu tadi propose kebutuhan kepada pemerintah pusat kalau memang harus ada
terkait ini. Kalaupun tidak, sebenarnya Bapak Ibu fokus ke hal yang lain yang bisa dijangkau oleh Bapak Ibu, bisa diintervensi oleh Bapak Ibu gitu. Kalau memang indikator tersebut tidak bisa secara langsung diintervensi, yang bisa dilakukan adalah koordinasi dan kolaborasi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi jangan fokus ke yang tidak bisa diintervensi secara langsung, ya bisa ditingkatkan. Kayak tadi saya setuju di paparan dari Bapak Litbang tadi kan sudah disampaikan ya, untuk pilar 2 indikator layanan kereta api dan bandara ini susah untuk ditingkatkan, tadi kan sudah disampaikan seperti itu ya. Jadi makanya fokusnya ke indikator 10 indikator kalau nggak salah, yang lain yang masih bisa diintervensi oleh. Mungkin begitu Pak, ada tanggapan atau lanjut ke poin 4? Siap, lanjut. Ya. Nah, ini poin 4, bagaimana meningkatkan indikator belanja riset. Apakah daerah melaporkan anggaran riset yang dilakukan oleh kampus, NGO, dan lain-lain. Jadi, indikator belanja riset ini, itu data sekundernya sudah memasukkan itu semua Bapak Ibu. Jadi, ada belanja risetnya Pemda, ya, datanya dari Kemendagri, nanti bisa dilihat di metadata ya Bapak Ibu. Di metadata itu ada sumber datanya dari mana gitu ya. Ini sudah mencakup Pemda, kemudian swasta ya, terus perguruan tinggi. Jadi litbang swasta juga, litbang industri juga sudah dimasukkan di sini gitu. Di poin nomor 4 ini. Tuh. Nah, kemudian poin 5, bagaimana meningkatkan keunggulan lembaga riset, apakah harus menjadi BRIDA. Nah, kalau keunggulan lembaga riset ini datanya dari Sinta Kemenristek Dikti Bapak Ibu. Jadi di situ kan ada perankingan ya, ada ranking di Sinta Metrik itu data ini ambil dari Kemenristek Dikti, wali datanya itu di Sinta. Jadi kalau cara meningkatkannya ya memang ini sekali lagi, ini memang daerah-daerah yang perguruan tingginya bagus gitu ya, itu sangat terbantu Bapak Ibu di indikator ini gitu. Jadi dia nilainya pasti akan skornya tinggi gitu. Nah, kalau di Trenggalek sendiri ada universitas negeri dan swasta Bapak Ibu. Swasta ya, negerinya nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah itu dan mungkin 10 ada Bapak Ibu jumlahnya. Tidak ada ya. Ya, makanya ini indikator ini memang ini daerah-daerah yang perguruan tingginya banyak, kemudian rankingnya tinggi gitu ya, itu pasti skornya akan bagus gitu ya. Ini yang bisa dilakukan Pemda ya ini ya Bapak Ibu ya, kolaborasi kalau kayak gini gitu. Kolaborasi, jadi mendorong inilah. Ini apakah harus menjadi BRIDA gitu ya. Nah, ini sebenarnya hal yang berbeda Bapak Ibu. Jadi daerah yang belum bertransformasi menjadi BRIDA, kalau dia lembaga risetnya ya, baik itu swasta, milik Pemda maupun perguruan tinggi gitu ya, itu dia ranking di Sintanya bagus, dia skornya tetap tinggi gitu, akan tinggi gitu. Jadi hal-hal yang berbeda, apakah harus menjadi BRIDA. Tapi kalau kami di Kedeputian mendorong Bapak Ibu untuk segera bertransformasi gitu ya, menjadi BRIDA, Baperida gitu ya. Nah ini kan Trenggalek sudah mendapatkan surat pertimbangan dari BRIN ya, Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Ya, nanti mungkin tinggal dilanjutkan
proses transformasinya, karena kalau menurut aturan dari Permendagri 7 2023 udah lewat ya Pak ya, waktunya ya, batas waktunya ya. Harusnya Juli kemarin sudah harus bertransformasi ya. Tuh, terkait poin. Ada yang ditanyakan terkait poin 45, Bapak Ibu? Mungkin lanjut dulu. Ya, lanjut dulu. Bagaimana poin 6 ya, bagaimana strategi setiap indikator? Apakah BRIN sudah mempunyai rencana aksi peningkatan setiap indikator IDSD? Nah, ini kalau dari BRIN sendiri tadi mendorong setiap kali kita menyusun satu program atau kegiatan, kami mendorong untuk dilakukan baik itu kajian singkat atau ini analisis singkat gitu ya, untuk supaya program untuk peningkatan tadi itu tepat gitu Pak. Makanya kami mendampingi ya, kalau dari BRIN sendiri mendampingi, tadi saya sudah sampaikan platform atau konsep atau mekanisme fasilitasi ya, pendampingan untuk pemanfaatan data informasi ini gitu ya. Gitu. Nah, kalau strateginya dikembalikan lagi dari hasil analisis tadi ya Pak. Jadi seperti apa ininya? Yang jelas kolaborasi itu menjadi kunci Pak. Jadi apalagi kalau Trenggalek dilihat itu kan di pilar 12-nya tadi masih skornya rendah ya, lemah gitu ya. Nah, itu kolaborasi itu menjadi suatu hal yang mesti dilakukan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Bapak Ibu, apakah ada peneliti yang di Trenggalek ini Bu? Bapak Ibu? Fungsional peneliti atau Masih belum. belum ada, atau analis kebijakan? Ada. Ada ya, analis kebijakan di Bapelitbang ya? Di sekretariat daerah dari Oh ya, ya. Nah itu Hasil penyetaraan jabatan. hasil penyetaraan jabatan, bukan dari formasi awal Pak. Nah itu mungkin ini ya Bapak Ibu, kami mendorong. Jadi kalau memang membutuhkan kolaborasi dengan BRIN, perguruan tinggi gitu, itu akan mendongkrak pilar 12-nya gitu. Nah, ini terjadi di Buleleng Bapak Ibu. Nanti bisa dicek di Kabupaten Buleleng ya. Skor di pilar 12-nya, dilihat saja tuh indikatornya ya. Kan ada 6 ya, kalau tingkat kabupaten kota itu ada 6 indikator. Di sana itu perguruan tingginya itu minim Bapak Ibu. Mungkin mirip seperti Trenggalek gitu ya. Kalau perguruan tingginya negeri apa itu banyak kan di Denpasar ya. Nah, itu di Buleleng itu tinggi ininya, KI-nya itu tinggi, nanti bisa dicek itu Bapak Ibu. Itu menarik untuk dianalisis Bapak Ibu. Kenapa kok? Nah, ternyata kemarin kami sempat ini bimbingan teknis di Bali, di Provinsi Bali kan mengundang seluruh kabupaten kota gitu ya, ada Buleleng di situ. Ternyata Pemdanya itu aktif Pak. Ini Pak, dalam publikasi gitu ya, terus KI terkait merek gitu ya. Nah, itu mereka ini dan dilihat dari indikatornya tuh cenderung bagus semua gitu di keenam indikator itu. Nah, itu mungkin bisa jadi benchmark-nya Kabupaten Trenggalek gitu ya, untuk melihat, apalagi kalau nanti memang indikatornya di 4,01 2045 ya. Nah, itu mungkin bisa ini benchmarking Kabupaten Buleleng gitu ya. Apa yang sudah dilakukan Pemdanya terkait pilar-pilar tertentu mereka yang skornya sudah bagus gitu. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk bagaimana arah kebijakan peningkatan pilar IDSD, kemudian daerah mana. Nah, ini daerah mana yang bisa dijadikan referensi, tadi saya sudah sebutkan berulang kali ya, Kabupaten Buleleng. Ini jadi dalam benchmarking jangan ke kota Bapak Ibu, maksudnya jangan
benchmark dengan kota ya, karena itu cenderung kota itu memang skornya lebih tinggi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu analisis atau lihat di datanya IDSD itu, kalau dilihat itu kota itu cenderung tinggi skornya. Jadi kalau mau benchmarking sesama tingkat kabupaten gitu ya, kabupaten. Nah ini tadi saya sudah lihat Buleleng, Sleman itu ya. Nah yang menarik memang Buleleng Bapak Ibu, karena kalau Sleman tadi pilar 12-nya ada perguruan tinggi yang bagus-bagus di situ ya, UGM, UNY gitu ya. Nah kalau Buleleng tuh minim Bapak Ibu gitu, dan mungkin kondisinya mirip dengan Trenggalek ya terkait aktivitas atau ekosistem riset inovasinya gitu ya, nggak sebagus Sleman gitu. Cuman Buleleng kok nilainya skornya bagus gitu. Nah itu yang perlu menjadi best practice atau benchmark gitu. Kemudian saran peningkatan IDSD untuk setiap perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek. Itu tadi Bapak Ibu, ini kan mungkin ada analis kebijakan di masing-masing OPD ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa kalau kami mendorong itu tadi Bapak Ibu lakukan analisis terkait data ini ditambah dengan dokumen pendukung gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan contoh-contoh pemanfaatan data IDSD lah, itu jadi satu rekomendasi kebijakan untuk menyusun satu program kegiatan gitu untuk di dalam perencanaan daerah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Mungkin dari dinas-dinas barangkali ada pertanyaan yang diajukan terkait indikator yang diambil tadi. Masih dalam tayangan sebelumnya. Dalam langsung saja, terima kasih. Terima kasih. Langsung saja terkait dengan indikator. Mohon perkenalkan, saya Siti Zainab dari Satuan Polisi Pamong Praja. Setelah kami pelajari terkait dengan materi yang kemarin juga sedikit kami membuka terkait dengan peran setiap OPD dalam IDSD, itu Satuan Polisi Pamong Praja itu ada dua, yaitu kebijakan pungutan liar dan jumlah kejadian pembunuhan. Yang perlu kami sampaikan terkait dengan jumlah kejadian pembunuhan. Di Satuan Polisi Pamong Praja itu memang mengampu ada 3 bidang. Tupoksinya itu salah satunya adalah penertiban umum dan keamanan. Kalau kita masuk dalam indikator yang pembunuhan itu, ngapunten, menurut diskusi yang tadi pagi sebelum kami ke sini dengan teman-teman, itu tidak ada yang menangani. Kebetulan ini kan ada 2 OPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan sebaiknya yang terkait dengan kejadian pembunuhan ini dalam satu OPD, yaitu di kesepakatan di Satuan Polisi Pamong Praja, fungsinya adalah satu bidang ketertiban, keamanan, dan penegakan perda. Mungkin itu, terima kasih. Baik Bu, jadi saya langsung izin jawab Bapak Ibu ya. Jadi terkait indikator tingkat jumlah kejadian pembunuhan ya. Jadi memang kalau secara data ya Bapak Ibu, ini sumber datanya itu ada di Mabes Polri Bapak Ibu ya. Jadi tim meminta secara khusus, ada permintaan khusus untuk data jumlah kejadian pembunuhan di setiap daerah, gitu ya.
Itu datanya di Mabes Polri, cuman memang Mabes Polri itu mendapatkan data dari masing-masing poldanya. Nah, polda di daerah gitu ya. Nah, ini mungkin ini ya, karena memang sekali lagi IDSD ini kan lintas sektor Bapak Ibu ya. Enggak semuanya memang kewenangan Pemda gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan kan memang koordinasi ya Bapak Ibu. Seperti mungkin yang dilakukan kemarin di Sulawesi Tengah itu provinsi, mereka mengundang seluruh stakeholder yang terkait dengan data IDSD gitu ya. Termasuk mereka mengundang Polda, Polres gitu ya, atau di sini juga ada indikator terkait terorisme ya, BNPT gitu ya, itu yang di daerah juga ini. Jadi memang kalau di Trenggalek ini tadi di koordinasinya diampu oleh Satpol PP ya, Ibu ya. Koordinasinya Ya, seperti yang digaungkan tadi, itu memang supaya kita tidak tarik ulur terkait dengan data yang diminta tadi, itu memang sebaiknya digeskan Pak, karena terkait dengan terorisme, kemudian dan sebagainya, itu tupoksinya berada di Geskan. Sehingga di Satuan Polisi Pamekaran Jaya itu kan tugasnya hanya melakukan pengamanan dan ketertiban saja. Mungkin ya. itu. Ini maksudnya Kesbangpol ya Bu ya? Dinas Kesbangpol ya? Karena indikator itu kan ada diampun 2 OPD supaya tidak menjadi apa ya, sama-sama jaga niki sebenarnya siapa yang bertugas sesuai yang Panjang dawuhkan tadi itu memang pasnya berada di Kesbang Onlinmas. Oh iya. Oke, terima kasih. Ya Bu. Ya, memang kalau tadi terkait pembagian pengampu atau sebagai koordinator gitu ya, itu memang ranahnya Pemda Ibu, nanti diskusi di internal Bapak Ibu ya terkait itu. Jadi memang kalau saya menyampaikan memang data ini kaitannya memang di Polri Bapak Ibu, Polda gitu ya datanya itu. Jadi mungkin kalau ingin melakukan koordinasi berarti ke Polda. Mungkin kan ini yang dimaksudkan ini kan sebagai koordinator aja ya Bapak Ibu terkait pengampu tadi ya. Nah itu nanti mungkin koordinasinya ke sana gitu ya jadi kalau memang saya lihat untuk yang Trenggalek ini skornya bagus ya Bapak Ibu ya untuk yang dimensi keamanan ini ya. Jadi berarti aman ya Bapak Ibu di Trenggalek ya. Jadi jumlah tingkat kriminalitasnya kecil gitu dibanding dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ini kalau saya lihat datanya memang bagus. Cuman nanti memang kalau tadi yang Ibu sampaikan terkait pengampu ya untuk mengkoordinasi itu kami kembalikan ke internal Bapak Ibu gitu ya. Nanti diputuskan saja lebih pas di Kesbangpol atau di Satpol PP. Ya, kalau soal data jangan khawatir Bapak Ibu karena ini datanya sekunder, jadi Bapak Ibu hanya perlu koordinasi saja jikalau memang tapi jikalau datanya itu tidak tersedia di pusat gitu ya. Tapi selama data sekunder itu tersedia sih sudah, makanya peran Pemda dalam pengisian terkait data ini kan sangat minim gitu Bu. Oke, siap mau izin Pak Yudi. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang ingin ditanyakan kembali dari Dinas Perhubungan Pak. Bahwa izin dari Dinas Perhubungan mau menanyakan tentang yang tadi Pak indikator stasiun bandara
Nah, itu indikatornya apa? Hanya terbatas dengan bandara, stasiun, dan pelabuhan. Begitu, Pak. Terima kasih. Oh, baik, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, indikator-indikator yang Bapak tanyakan tadi itu ada di pilar infrastruktur, Pak. Ada di pilar infrastruktur. Di pilar tersebut itu ada beberapa dimensi, kemudian turunannya ada beberapa indikator. Nah, sebentar. Ya. Mungkin saya tayangkan aja ya, supaya jelas. Nah, ini Pak, jadi dimensinya itu terkait transportasi ya, infrastruktur transportasi gitu ya. Nah, di sini ada beberapa indikator gitu ya. Jadi, sebentar. Ya. Nah, jadi di pilar tersebut tidak hanya indikator terkait infrastruktur kereta api, bandara maupun pelabuhan. Jadi ada beberapa indikator lain terkait pemenuhan standar jalan gitu ya. Terus kualitas infrastruktur jalan, kemudian rasio kelistrikan, akses air minum layak, tingkat kehilangan air, kemudian itu ada total ada 9 indikator, Pak, di situ. Di pilar kedua, pilar infrastruktur. Nah, kalau terkait infrastruktur kereta api sendiri, itu diukur berdasarkan jumlah keberadaan stasiun kereta api di suatu daerah, yang diberi bobot berdasarkan kelasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 tentang jenis, kelas, dan kegiatan di stasiun kereta api. Nah, kalau bandara itu diukur berdasarkan jumlah radius pelayanan bandara yang mencakup daerah tersebut. Radius pelayanan bandara ini ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Nah, terkait pelabuhan itu sama Bapak Ibu, jadi diukur berdasarkan radius pelayanan pelabuhan itu diasumsikan sebagai jarak minimal antar pelabuhan dengan hierarki yang sama berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Seperti itu, Pak. Mohon izin Pak, yang Ya. transportasi jalan darat tadi bisa didetailkan Pak. Oh ya. Ya. Sebentar, kok hilang.
Ya Pak. Yang terkait infrastruktur jalan darat ya Pak ya. Jadi ada 2 indikator di sini, yaitu pemenuhan standar pelayanan minimal aksesibilitas jalan. Yang kedua adalah kualitas infrastruktur jalan gitu ya. Nah, di indikator yang 2.01 ini itu berdasarkan aspek aksesibilitas yang disebut indeks aksesibilitas, merupakan rasio panjang jalan dibandingkan dengan luas wilayah di suatu daerah, Pak. Nah, untuk yang kualitas infrastruktur jalan itu berdasarkan rasio jalan nasional, provinsi maupun kabupaten, kota di suatu daerah dengan kualitas baik dan sedang dibandingkan dengan panjang jalan secara total gitu Pak. Nah, untuk datanya sendiri ya, sumber datanya untuk yang indikator pemenuhan standar pelayanan minimal itu permintaan data ke Kemenhub PUPR, kemudian dari website BPS pusat dan daerah, kemudian Bina Marga. Nah, untuk yang kualitas infrastruktur jalan itu sama, permintaan data ke Kemen PUPR, kemudian di website BPS juga ada, dan di Bina Marga. Itu Pak. Mungkin ada yang ditanyakan Pak terkait ini? Jadi itu terkenal nggak masuk Pak ya? Karena kalau untuk konektivitas kan salah satunya terkenal juga sebagai yang simbolnya juga termasuk. Ya Pak. Pak, maaf, tadi suaranya hilang putus itu Pak. Mohon izin Pak, untuk terminal, berarti terminal tidak masuk di itu Pak ya, untuk indikatornya. Untuk apa Pak? Maaf, untuk apa? Terminal. Oh, terminal. Ya. Ya. Karena di untuk konektivitas itu kan salah satunya untuk itu kan terminal juga masuk Pak untuk konektivitas. Terima kasih. Ya, ya Pak, yang terminal betul Pak. Memang belum masuk di indikatornya pilar infrastruktur ini ya Pak ya. Nanti bisa jadi bahan masukan juga Pak, nanti ke tim itu ya, terkait ini, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal Pak, ini kan adopsi dari Global Competitiveness Index gitu ya. Jadi memang pilar, kemudian komponen pilar gitu ya, sampai ke indikator itu memang turunan dari GCI gitu ya. Cuman tadi masukan yang bagus juga Pak, nanti kita bisa lihat juga ya terkait layanan dari terminal itu gitu ya. Karena itu mungkin juga hampir di tiap daerah itu ada ya Pak ya, terminal gitu ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari Dinas Pendidikan Olahraga, seperti yang disampaikan di paparan tadi, bahwa untuk peran setiap UPD dalam IDSD ini yang dari data sekunder
baik itu dari kementerian maupun lembaga. Kebetulan di kami di Dinas Pendidikan dan Olahraga itu ada 5 indikator, yaitu rata-rata tahun sekolah, keterampilan lulusan, angka harapan sekolah, berpikir kritis dalam mengajar, rasio murid guru pendidikan dasar. Nah, kalau kita lihat dari 5 indikator ini kemungkinan datanya diambil dari data BPS, itu bisa dari rata-rata tahun sekolah dan angka harapan sekolah. Kalau dari rapor pendidikan itu dari keterampilan lulusan dan berpikir kritis dalam mengajar, dan yang terakhir terkait dengan rasio murid guru dari data Dapodik. Nah, mungkin kalau kita melihat dari slide yang ditampilkan ini, mungkin kami akan lebih bisa mempersiapkan data kami sehingga nanti indikator ini bisa kita pakai untuk peningkatan terkait dengan IDSD. Nah, tapi ada beberapa yang kemarin menjadi kerisauan kami, terutama untuk rata-rata tahun sekolah dan angka harapan sekolah. Datanya kan diambil dari BPS kalau mungkin tidak salah. Nah, kalau kita melihat jumlah penduduk Trenggalek dengan yang ditampilkan di BPS itu sangat berbeda. Sehingga kemarin di kami itu yang paling rendah adalah terkait dengan angka untuk pendidikan di PAUD. Ternyata benar, jadi selisih data jumlah penduduk di Trenggalek dengan di Dukcapil itu selisih kurang lebih 20.000. Sehingga ini yang menjadikan rendah karena pembandingnya lebih besar dibanding dengan data BPS. Ini nanti seperti apa dalam perkembangannya, karena ini paling tidak juga akan merugikan daerah. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi berarti data yang ini, Pak ya, saya langsung masuk ke ini, Pak ya, yang Bapak sampaikan tadi terkait data jumlah penduduk, Pak. Nah, ini daerah ini, Pak ya, dapat berkoordinasi ya, Pak ya, proaktif gitu, Pak ya, ke BPS gitu ya. Nah, terkait data itu yang terkait jumlah penduduk itu yang betul berarti data yang dimiliki Pemda, Pak ya? Mestinya dari Dukcapil. Nah, tapi gini, Pak, setelah kami juga koordinasi dengan BPS itu melihatnya berapa anak usia sekolah, mungkin usia 5 sampai 6 tahun yang berada di jenjang PAUD itu yang ada di Trenggalek. Jadi tidak dia melihat apakah itu penduduk Trenggalek atau bukan. Melihat yang ini. Jadi kemarin penjelasan dari BPS seperti itu. Jadi yang dilihat itu orang atau anak usia 5 sampai 6 tahun jenjang PAUD berapa yang sekolah Trenggalek, tanpa melihat yang bersangkutan berKTP Trenggalek atau tidak. Nah, kemungkinan jumlah yang sekian besar itu salah satunya mungkin itu. Ini, Pak. Oh, iya, Pak. Nah, ini memang kalau dari BRIN sendiri ya, Pak, memang sumber datanya memang kalau saya pernah ini ya bikin prosentase ya di IDSD ini 30% ya, Pak. Sekitar 30% ini sumber datanya dari BPS, Pak. Ya, 30%. Sisanya dari kementerian lain gitu ya, Pak ya. Kementerian atau lembaga lain gitu yang merupakan wali data dari indikator-indikator yang ada di IDSD. Nah, makanya memang tadi yang Bapak sampaikan, Pak, kalau memang masih ini kan BPS Kabupaten, Pak ya. BPS Kabupaten Trenggalek. Nah, mungkin itu tadi, Pak, kalau masih bisa dikoordinasikan, Pak ya, itu, Pak, masih bisa dikoordinasikan di tingkat kabupaten gitu, Pak ya, supaya karena memang betul kata Bapak sebagai pembanding pasti jumlah penduduk itu kan di beberapa indikator kan pasti akan jadi pembanding ya, nggak hanya di IDSD, Pak, di indeks-indeks lain juga pasti jadi pembanding gitu ya. Nah, itu mungkin ya itu tadi kekhawatirannya kan jadi membuat nilainya rendah gitu ya, karena perbedaan data tadi yang harusnya bisa skornya bisa lebih tinggi atau nilainya lebih tinggi. Nah, itu, Pak, mungkin kalau dari BRIN kan ininya ke BPS pusat ya, Pak, kami. Nah, cuman memang
kami harapkan juga itu tadi selama di daerah juga bisa berkoordinasi, Pak. Itu bisa. Ini terjadi kemarin data terkait pertanahan, Pak. Ini sebagai contoh ya, Pak. Itu tahun lalu itu data terkait ATR, Pak. Itu untuk Kota Tanjung Pinang itu di tingkat pusat itu tidak muncul, Pak, skor IKM-nya. Nah, padahal di tingkat kota itu ada. Nah, jadi Pemda berkoordinasi dengan ATR tingkat kota ya, itu meminta data kemudian diberikan ke kami gitu ya. Akhirnya bisa gitu skornya kita sesuaikan gitu, Pak. Karena kalau di EDSD ini satu indikator saja yang tidak tersedia datanya, maka skor akhirnya tidak muncul, Pak. Jadi karena ini kan kita rata-rata dari pilar ya, Pak. Jadi kalau satu saja indikator tidak ada, jadi skor akhirnya tidak muncul. Jadi makanya kalau Bapak lihat di buku IDSD itu sampai 2024 ini ya, itu ada daerah-daerah yang skornya kosong. Nah, alhamdulillahnya Trenggalek ini termasuk yang datanya lengkap, Pak, di tingkat maksudnya di wali data masing-masing indikator ini ya. Nah, ada daerah lain yang tidak muncul ya. Sebagai contoh misal kemarin Kabupaten Donggala itu nilai RB-nya tidak ada datanya karena dia nggak pernah itu, Pak, input di desnya Menpan RB. Nah, jadi kosong. Akhirnya tidak muncul skor. Nah, ini mungkin ke depan juga peran aktifnya Pemda lebih ke sana, Pak ya, koordinasi gitu, Pak ya. Jadi tidak melakukan penginputan, tapi lebih ke koordinasi dengan stakeholder yang terkait data yang ada di IDSD tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin sebelum ditutup, Pak Yogi izin. Ya. Jadi beberapa kali kita di forum IDSD itu selalu menyampaikan tahun 2022 Kabupaten Trenggalek nilai indeks ketahanan pangannya itu kosong. Jadi skornya tidak. Kami selalu berharap ada forum antara Direktorat Pengukuran IDSD ini dengan Pemkab atau dengan daerah. Jadi kita bisa cross check, Pak, sebelum di launching IDSD setiap bulan Februari. Jadi tidak ada kayak sudah di launching terus kita perbaiki data gitu, Pak. Jadi mungkin saran untuk brief, Pak ya. Jadi sebelum launching IDSD itu ada forum atau seperti apalah gitu. Kemarin di Jawa Timur itu hampir seluruh kabupaten kota itu mengusulkan itu, Pak. Jadi setelah launching itu udah fix lah gitu. Kemarin ada kurang lebih sampai 7 kabupaten juga kalau masalah yang skornya itu masih mau. Jadi mungkin sebagai saran untuk brief lagi. Atau sebenarnya ada, Pak, forum tersebut, tapi kami belum terinformasi. Oh ya, Pak, jadi memang kemarin jadi gini, kan di kedeputian kami itu kan ada koordinator daerah ya, Pak ya. Ada koordinator daerah itu jadi setiap kali akan launching itu melakukan cross check, Pak, ke daerah. Maksudnya ke Pemda, berkomunikasi gitu ya. Jadi seperti saya kebetulan saya ini koordinator daerah Kepulauan Riau gitu ya. Jadi kemarin untuk yang tahun ini sebelum launching nih, Pak ya, sebelum launching ada 2 daerah di Kepulauan Riau yang indikator 9.01 ya, pilar sistem keuangan itu kosong, Pak. Data di OJK pusat itu kosong. Nah, saya melakukan konfirmasi ke Pemdanya gitu, Pak, dan ternyata setelah koordinasi gitu ya, Pak, itu datanya ada di OJK wilayah Kepulauan Riau. Nah, jadi akhirnya data itu bisa terisi gitu ya. Jadi sebelum launching
sudah data itu sudah kita dapatkan gitu. Jadi skornya tidak kosong. Nah, itu sebenarnya nanti gini Pak, sebenarnya kami juga usulkan juga kemarin untuk semacam ada ini semacam ada seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi ada masa di mana tadi untuk konfirmasi gitu Pak. Jadi ada masa konfirmasi gitu sebelum di launching. Sebenarnya sih kemarin arahannya ke koordinator daerah ya Pak ya untuk melakukan ke masing-masing daerahnya gitu. Nah mungkin kalau di Jawa Timur ini Mas Suryo dan Pak Hajes kalau nggak salah ya yang koordinator daerahnya ya. Nah nanti mungkin kita lebih ini lagi Pak koordinasinya kita lebih kita formilkan lah gitu ya untuk supaya tadi ada media untuk konfirmasi gitu Pak terkait data sekunder, apalagi data yang ternyata di pusat itu tidak ada gitu, padahal di daerah sebenarnya ada gitu ya. Nah itu penting dilakukan sih Pak memang. Siap, terima kasih Ya. Pak Yudi. Mohon izin Pak Yudi. Iya Pak. Siap. Sepertinya saya rasa dari rapat yang telah kita bahas di awal itu sudah ada jawabannya. Saya rasa cukup, nanti mungkin kita lanjutkan koordinasi informal Pak Andi. Jadi apa yang sekiranya menjadi pertanyaan bagi kami untuk meningkatkan indeks daya saing daerah Kabupaten Trenggalek, jadi kita coba komunikasikan terus Pak Yogi, kami sudah mohon bimbingannya. Kurang lebih demikian, maaf sebelumnya jika ada salah kata, salah perbuatan dalam menjalankan forum ini. Terima kasih Pak Yogi. Semoga forum ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti jika membutuhkan koordinasi, maksudnya terkait benchmark dengan Kabupaten Buleleng, nanti ini kontak saja ya Mas. Jadi nanti mungkin bisa kita ini juga sampaikan juga ke Bulelengnya gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Yogi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Masa Sleman pada Pak. Iya, atas pangkat. Waduh, sebentar. Karena mungkin ada tahu
Datanya masih siapnya kita siap data. Informasi ulang banyak ya. Ya, nanti turun ke atas aja.